Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu termokimia. Jadi, termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Jadi, termokimia nanti berhubungan dengan materi kalor dan persamaan reaksi kimia. Sebelum bahas materi termokimia lebih lanjut, kita bahas dulu sistem dan lingkungan. Karena sesuai dengan hukum kekekalan energi yang mengatakan energi tidak dapat dibuat atau dihilangkan dalam suatu reaksi kimia, energi yang dilepas sistem dalam bentuk kalor akan diserap lingkungan. Sistem adalah proses yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah hal-hal yang berada di luar sistem. Contohnya pada minuman teh hangat manis, yang menjadi sistemnya adalah teh, gula, dan air. Sedangkan yang menjadi lingkungannya adalah gelas dan suhu udara. Karena reaksi kimia dan kalor saling berhubungan, pasti disertai dengan energi. Energi yang terkandung dalam suatu zat adalah entalpi. Pada setiap reaksi kimia selalu disertai perubahan energi kalor pada tekanan yang tetap disebut perubahan entalpi. Reaksi kimia dibagi menjadi dua berdasarkan perubahan entalpinya, yaitu eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan di mana entalpi menjadi lebih kecil, yaitu entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan. Sedangkan reaksi endoterm adalah kebalikan dari reaksi eksoterm, di mana perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana reaksi membutuhkan energi. Oleh karena itu, entalpi menjadi lebih besar, yaitu entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Pada perubahan entalpi dibagi 8 jenis perubahan entalpi. Pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Contohnya, pada pembentukan 1 mol senyawa NH3 dari gas nitrogen dan hidrogen. Lalu ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Contohnya, penguraian 1 mol senyawa NH3 menjadi nitrogen dan hidrogen. Selanjutnya, ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Contohnya, pada pembakaran CH4 oleh oksigen menjadi CO2 dan H2O. Selanjutnya, ada perubahan entalpi penguapan standar dan perubahan entalpi peleburan standar. Pada penguapan standar, 1 mol zat cair menjadi 1 mol gas pada titik didihnya. Sedangkan pada peleburan standar, 1 mol zat padat menjadi 1 mol zat cair pada titik leburnya. Lalu ada perubahan entalpi penetralan standar atau delta HN. Contohnya pembentukan NaCl dari HCl dan NaOH. Selanjutnya ada perubahan entalpi pengatoman standar atau delta HA, yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol unsur dalam fase gas. Terakhir ada perubahan entalpi pelarutan standar atau delta HS, yaitu perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat pada kondisi standar. Untuk menentukan perubahan entalpi terdapat 4 cara, yaitu berdasarkan eksperimen, hukum Hess, data, entalpi pembentukan, dan energi ikatan. Jika berdasarkan eksperimen, untuk menentukan perubahan entalpi, suatu reaksi dapat dilakukan dengan percobaan menggunakan kalorimeter. Bisa menggunakan kalorimeter sederhana atau kalorimeter bom. Pada kalorimeter sederhana, rumusnya sama dengan mencari kalor, yaitu Q sama dengan mc delta T. Sedangkan pada kalorimeter bom, rumusnya Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter atau mc delta T ditambah C besar delta T. Bedanya C kecil dan C besar, kalau C besar adalah kapasitas kalor, sedangkan C kecil adalah kalor jenis. Pada reaksi endoterm, delta H bernilai positif, sedangkan eksoterm delta H bernilai negatif. Selain itu, menentukan perubahan entalpi bisa menggunakan hukum Hess yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Dari gambar di samping, delta H adalah perubahan entalpi. Delta H1 adalah
perubahan entalpi dari A ke C. Untuk mencari delta H1, caranya delta H2 ditambah delta H3. Selain itu, perubahan entalpi dapat dicari berdasarkan data entalpi pembentukan. Jika pada suatu persamaan reaksi diketahui semua nilai delta HF-nya, maka delta H reaksi bisa dihitung dengan rumus delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF bereaksi. Delta HF produk ada di kanan suatu persamaan reaksi, sedangkan yang bereaksi berada di ruas kiri. Yang terakhir, perubahan entalpi bisa dicari berdasarkan energi ikatan. Caranya ada dua. Yang pertama, energi ikatan rata-rata. Rumusnya untuk mencari delta H reaksi adalah energi ikatan rata-rata yang ada di kiri dikurang energi ikatan rata-rata yang ada di kanan. Cara yang kedua dengan energi atomisasi, yang rumusnya delta H sama dengan energi atomisasi bereaksi dikurang energi atomisasi hasil reaksi, yang sama aja dengan energi ikatan rata-rata. Sekian materi termokimia dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.